اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الرحمن، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في الآية الأخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur haruslah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan karunia nikmatnya kepada kita. Kita beriman dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan salat Jumat ini kita laksanakan tiada lain adalah manifestasi bukti iman dan kesaksian kita tersebut. Berdirinya khatib di mimbar mulia di masjid kita tercinta ini dengan tidak menganggap diri khatib lebih mulia, lebih berilmu, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dibanding dengan jemaah sekalian. Khatib hanya ingin menyampaikan amanah, ingin menyampaikan wasiat, ingin menyampaikan nasihat kepada diri khatib sendiri utamanya dan kepada seluruh jemaah sekalian semuanya, bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga serta meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Tiada lain tujuannya adalah sebagai bekal untuk kita kelak di kehidupan abadi nan tiada akhir, yakni kehidupan akhirat setelah kita wafat dan meninggalkan dunia ini. Allah berfirman: "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dari sekian tak hinggahnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, betapa banyaknya nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita semua bersyukur kepadanya. Perintah ini
perintah ini tidak berarti bahwa Allah membutuhkan ungkapan syukur dari manusia. Tanpa manusia bersyukur pun Allah tetaplah Tuhan yang maha kaya, maha terpuji dan berkuasa atas seluruh alam ini. Namun perintah syukur itu sesungguhnya adalah untuk kepentingan dan kebaikan diri kita sendiri sebagai manusia, sebagai hambanya. Sebab Allah akan menambah nikmatnya kepada manusia apabila manusia bersyukur sebagai bukti keimanannya. Namun sebaliknya, jika tidak, maka yang didapatkan oleh manusia tersebut adalah kesiksaan yang tiada tara, yang tiada sebanding pedihnya. Allah berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dalam ayat ini seakan-akan Allah menyampaikan, Allah menegaskan kepada manusia, "Hai manusia, sungguh aku telah memberikan nikmat kepada kalian. Aku sampaikan kepada kalian, kalau kalian tidak bersyukur kepadaku, maka kalau kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat untuk kalian. Namun apabila kalian kufur, maka ketahuilah hai manusia, bahwa sesungguhnya azab dariku amat sangatlah pedih." Demikian Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Jika kita ingkar atas nikmat-nikmatnya Allah, maka Allah akan memberikan azab yang pedih dan sanksi yang berat kepada kita. Azab dari Allah ini tidak hanya berupa siksaan neraka yang nanti akan kita dapatkan. Siksa neraka pun didapatkan jika tidak bersyukur, dan siksa dunia pun akan diberikan Allah kepada kita jika kita tidak bersyukur. Berupa apa? Berupa guncangan mental yang membuat hidup di dunia ini tidak tenang. Tentunya dapat kita saksikan dan kita rasakan pula bagaimana orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, mereka mudah merasa iri atas nikmat yang diberikan kepada orang lain, mengeluh dan merasa tak puas dengan apa yang telah ada, dan itu seringkali menghinggapi benak mereka sehingga hidupnya tidak merasa tenang, hidupnya gundah, hidupnya bingung karena terus-terusan berpikir bahwa nikmatnya kurang dan kenapa orang lain itu mendapatkan nikmat yang banyak, sehingga dia bisa berkesimpulan bahwa Allah tidak adil. Akhirnya dia hidup dengan merasa tersiksa, mentalnya terguncang, hatinya tidak tenang. Para ulama mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah melalui lisan, asyukru bil lisan. Yang kedua adalah syukur melalui aktivitas hati. Yang ketiga adalah syukur melalui aktivitas badan, aktivitas bidin, aktivitas fisik, atau asyukru bil amal. Syukur melalui aktivitas lisan bagaimana? Apakah sekedar mengucapkan alhamdulillah cukup? Tidak. Alhamdulillah memang penting. Kita lafalkan penting sebagai pujian kita kepada Allah. Namun di samping itu kita juga harus menjaga lisan kita dari menyakiti orang lain, dari berbicara yang tidak penting, dan seterusnya. Syukur melalui aktivitas hati bagaimana? Adalah dengan hati yang senantiasa merasa tenang, hati yang senantiasa merasa senang, ridho, rela, qanaah terhadap apa yang telah Allah berikan, walaupun secara zahir menurut pandangan manusia mungkin itu terlihat buruk, tapi ketahuilah, orang-orang yang bersyukur hatinya itu pasti merasa bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dirinya adalah sebaik-baik kehendak dan sebaik-baik rencana. Jika Allah telah merencanakan sesuatu untuk hambanya, maka itulah rencana yang paling baik, dan itulah
bukti keimanan seorang hamba. Dan yang ketiga, bersyukur melalui aktivitas badan. Tentu kita semua tahu bahwa bersyukur melalui aktivitas badan, melalui aktivitas fisik adalah dengan senantiasa beramal, memperbanyak amal, meningkatkan kualitas ketakwaan kita, dan seterusnya. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Ayat ini diulang berkali-kali dalam surah yang sama. Pengulangan ini tentu tidak tanpa maksud. Allah mengulang berkali-kali dalam surah Ar-Rahman dengan bunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan, kata Allah. Dalam surah ini yang Allah maksud adalah Allah sebenarnya sedang menantang kita semua, menantang manusia untuk jujur dalam membaca dan menghitung kenikmatan yang telah Dia berikan. Bagaimana kita bisa bernafas? Bagaimana kita bisa melihat? Bagaimana pula kita bisa mendengar? Serta bagaimana kita bisa merasakan dengan panca indera kita? Tentu semua itu adalah nikmat dari Allah. Dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu saja, kita tidak mampu menghitung berapa kenikmatan yang terlibat di dalamnya, berapa kenikmatan yang telah Allah berikan untuk kita semua itu. Maka barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia telah kufur dan mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya keimanannya sedang diragukan. Mari kita sama-sama renungi. Sudahkah kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kita yang telah diberi nikmatnya beriman kepada Allah sejak kita lahir sampai sekarang, dan keimanan tersebut menjadi kunci surga untuk kita. Sudahkah kita bersyukur? Kita yang diberi kesehatan sepanjang hidup kita sampai saat ini, kita masih sehat, diberi anggota tubuh lengkap tanpa cacat. Sudahkah kita bersyukur? Bayangkan jika kita lahir dalam keadaan kafir. Bayangkan jika kita lahir dalam keadaan kafir dan tidak beriman, tidak memiliki iman. Orang tua kita kafir, kakek nenek kita kafir. Betapa susahnya kita mencari kebenaran. Bahkan kemungkinan besar jika tanpa hidayah Allah kita tidak akan bisa masuk ke dalam keislaman. Tapi alhamdulillah kita telah Islam dan kita telah beriman sejak kita lahir. Bayangkan jika kita hidup dengan kecacatan jantung. Ada yang cacat di paru-paru kita, ginjal atau bahkan seluruhnya cacat, sakit. Tangan kita misalnya hilang satu, kaki kita misalnya hilang satu, atau bahkan dua-duanya. Berapa banyak biaya yang perlu kita keluarkan untuk mengobati itu semua, untuk mengganti itu semua? Ratusan juta, bahkan miliaran perlu kita keluarkan. Tapi saat ini kita semua sehat-sehat saja, tidak perlu banyak biaya yang perlu kita keluarkan. Sudahkah kita bersyukur? Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh." Ada dua kenikmatan, kata Nabi, yang manusia itu kebanyakan lupa darinya. Apa itu? Kesehatan dan waktu luang. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketahuilah, bersyukur itu tidak harus menunggu dapat uang jutaan. Bersyukur itu tidak harus menunggu dapat jabatan terhormat. Syukurilah nikmat-nikmat yang Allah beri. Betapa banyaknya telah Allah beri hingga tiada bisa terhitung akal manusia. Malu rasanya jika kita dikasih nikmat sehat, lantas kita mengeluh karena tidak bisa makan di restoran mewah. Malu rasanya jika kita dikasih nikmatnya lengkap dan baik seluruh anggota badan, lantas kita mengeluh karena tidak dapat gusuran. Malu rasanya jika seluruh hal baik yang sudah kita miliki, namun kita justru senang bermaksiat, senang menggunjing orang lain, senang menjatuhkan orang lain,
senang bermusuhan, jauh dari masjid, jauh dari zikir, jauh dari ibadah, jauh dari Allah, na'udzubillah. Padahal Allah telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Allah telah memberikan seluruh kebaikan-kebaikan dan kenikmatan-kenikmatan itu di hidup kita hingga kita bisa merasa aman, nyaman, dan hidup enak di dunia ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita taufik dan hidayahnya supaya kita senantiasa bisa mengingatnya dimanapun kita berada dan senantiasa bisa mengingat berbagai macam nikmat, betapa banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga keimanan kita bisa terjaga, rasa syukur kita bisa terjaga dan seterusnya. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin asy-syakirin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin as-salihin. آمين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكته المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة